Tadi Gus Suhawi menyinggung bahwa KNPI tidak pernah pecah. Tetap satu, iya. Itu logonya. Anggaran dasarnya juga mungkin. Tapi secara organisasi, kita memang harus menghadirkan satu kesadaran bahwa memang kita mengalami satu situasi yang mengalami perpecahan. Dan bayangan kata sambungnya itu memajukan Indonesia, itu satu harapan yang cukup besar yang menjadi imajinasi kita di masa depan dan imajinasi kolektif kita terhadap bangsa ini. Saya akan melihat KNPI ini dalam perspektif pendekatan teori elit lah, atau terutama saya coba pakai teori kelas. Durkheim bilang kelas sosial itu atau kelas elit itu atau kelas menengah itu salah satunya itu pemuda, akademisi, atau kita sebut aktivis lah. Kalau Karl Marx bilang kan tidak ada kelas menengah di situ. Marx itu selalu bicara tentang kelas borjuasi dan kelas proletariat, dan di situ selalu terjadi pertentangan. Pemuda ini masuk dalam teori Weber menurut saya, yaitu kelas menengah. Nah, kalau kita coba telusuri lebih jauh apa sih kelas menengah ini, saya beberapa tempat lain selalu bilang bahwa kelas menengah itu memiliki syarat yang cukup berat. Ada 4 C di situ. Kelas menengah itu baru masuk kategori kelas menengah. Nanti kita lihat bahwa KNPI kita ini masuk nggak di situ. Yang pertama, C yang pertama adalah kartu kredit. Kita isi periksa dompet kita masing-masing. Ada nggak di situ? Yang kedua, cash and carry. Jangan-jangan kita juga nggak punya cash. Yang ketiga, mobil. Mungkin ada lah. Yang keempat, kondominium. Sebagian besar kita masih kos-kosan, bukan di kondominium. Itu karena itu sangat rentan terhadap, pada satu sisi Weber bilang, Durkheim bilang kita ini masih masuk kategori kelas menengah. Di sisi yang lain syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Itulah juga mungkin yang membuat sangat rentan terjadi keterpecahan. Kalau kelas yang rentan seperti ini masuk elit, optasi elit, maka memang berpotensi kita pecah. Kalau kita lihat sejarah KNPI, ini usia yang cukup lebih dari setengah abad, 52 tahun. Seharusnya itu usia yang cukup matang, melewati fase sejarah panjang. Saya kira terlibat dalam setiap episode sejarah bangsa Indonesia. Pemuda selalu ada di situ, bahkan menjadi pemimpin di dalam episode sejarah itu. KNPI dalam kesejarahannya yang saya baca sekitar tahun 2003 atau 2007 ya, baru mengalami keterpecahan ini. 2008 Kongres Bali dimulai di situ. Karena ada afiliasi masing-masing individu di situ yang memang afiliasinya ke berbagai macam partai politik. Ada dominasi elit politik yang cukup kuat di dalam pertarungan di tubuh KNPI. Dan memang itu sebetulnya wajar saja, karena memang para elit KNPI juga di zaman Orde Baru selalu menempati posisi yang cukup kuat dan punya privilege tersendiri di kekuasaan. Pasca Orde Baru memang mengalami perluasan makna ini KNPI, bukan lagi satu-satunya organisasi yang dianggap mewakili seluruh kepemudaan. Ditambah dengan konflik elit politik itu,
tentu saja membentuk barisan-barisan baru. Kalau kelompok A menguasai kekuasaan, sementara kelompok B tidak tunduk, maka di satu sisi KNPI apakah ikut kelompok A atau ikut kelompok B? Kalau tidak ikut kelompok A yang berkuasa, maka potensi terpecah itu pasti ada. Dan itu terjadi bukan saja di KNPI atau organisasi kepemudaan. Di partai politik juga mengalami hal yang sama. Di organisasi kepemudaan, kemahasiswaan juga mengalami hal yang sama. Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa terjadi kongres beberapa organisasi kemahasiswaan juga menyisakan dualisme di belakang hari. Dan konflik itu berkepanjangan. Hanya saja konflik perpecahan KNPI ini perpecahannya, menurut saya ini perpecahannya pragmatis saja, bukan ideologis. Kalau sejarah awal kemerdekaan terbentuknya kaum muda di organisasi kepemudaan dulu, memang keterpecahan itu karena ideologi. Ada KNPI A, KNPI B ini karena pragmatis saja. Ini karena pragmatis saja, sebetulnya gampang sekali untuk diselesaikan. Saya mungkin menggunakan cara pandang Soeharto di awal-awal kekuasaan beliau. Dalam pendekatan ilmu politik ada yang disebutnya pembangunan politik. Soeharto dulu memilih dua di antara menyelesaikan, membangun stabilitas politik atau dan membangun ekonomi. Soeharto terutama memilih stabilitas. Karena stabilitas di pikiran rezim Orde Baru di awal itu, maka pembangunan itu bisa berjalan mulus. Kalau tidak terjadi stabilitas atau terjadi instabilitas, maka potensi konflik itu akan menghambat pembangunan nasional, pembangunan ekonomi dan seterusnya. Karena itu, kita penting untuk menghadirkan kekuasaan di konflik KNPI ini. Penguasa tidak boleh abai terhadap situasi ini. Cuma pertanyaan mendasarnya adalah, menurut saya, apakah kekuasaan hari ini memandang KNPI ini sebagai satu kekuatan yang memang masih diharapkan untuk menjadi bagian dari integral dalam perjalanan kesejahteraan bangsa ini. Kalau kita ukur dua kali rezim yang lalu, 10 tahun terakhir ini, menurut saya kekuasaan tidak memandang KNPI sebagai kekuatan utama di dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya kaum muda. Kalau itu rezim menganggap bahwa ini KNPI masih diharapkan untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi bagian dari partisipasi dan pembangunan bangsa ini, saya kira penguasa sangat mudah untuk menyelesaikan ini. Karena tadi konfliknya, tercerai-beraian ini bukan karena faktor ideologis. Ini faktor pragmatis saja. Karena itu gampang sekali untuk diselesaikan. Hanya saja memang kesadaran kolektif kita ini setiap saat kita merindukan ada penyatuan KNP ini. Di mana-mana saya dengar, ya di kelompok sana juga merindukan ada penyatuan. Siapa yang memotori ini? Kita sudah mulai ini memotori penyatuan ini sejak kongres yang lalu dan terpilihnya Ketum Riana. Hanya mungkin ada faktor-faktor yang pragmatis itu tadi yang menjadi penghambat penyatuan ini. Tapi kalau intervensi kekuasaan saya kira akan selesai dengan hari itu juga. Karena itu bayangan saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, cara pandang ini kita harus gelorakan ulang. Ya kalau bisa Presiden Prabowo segera reshuffle Menpora dan ganti Ketum Riano aja. Iya. Karena begini, ini bukan menghayal, bukan berimajinasi. Menpora saya kira tidak menjadi bagian dari urat nadi kaum muda, tidak memahami seluk-beluk suasana batin kaum muda ini, yang terutama yang berhimpun di KNPI. Sehingga cara pandang dia ya cara pandang yang dia memang mengabaikan aja ini.
Karena memang mungkin ada determinasi politik yang cukup kuat juga di samping dia yang tidak ingin pemuda ini menyatu. Atau jangan-jangan ada pihak-pihak lain yang merasa diuntungkan dengan keterceraiberaian ini. Atau mungkin elit-elit tertentu yang merasa rugi kalau ini terjadi penyatuan. Karena kalau satu, tidak ada lagi KNPA, KNPB versi A, versi B, saya kira ini akan menjadi kekuatan yang cukup dahsyat. Dan tidak ada organisasi di Indonesia ini yang bisa menyatukan berbagai macam warna kulit, Pak. Mulai dari yang hitam sampai yang putih, setengah putih dan seterusnya. Begitu ya, model rambut kita ini gaya semua, Pak. Mulai dari yang Islam sampai yang tidak beragama juga ada di sini. Maka saya bahkan berseloroh bahwa KNP ini ibarat kebun binatang. Mulai dari cacing tanah sampai gajah ada, Pak. Ya kan? Semua jenis manusia ada di sini. Dan tidak ada organisasi yang, dan kita hadir bernyatu di KNP ini, berhimpun di KNP ini, tidak membawa ideologi, keyakinan, cara pandang kita untuk kita paksakan diadopsi bersama, enggak. Saya datang dengan keyakinan saya dan saya terima keyakinan yang berseragam di sini sebagai satu kekuatan. Ini kan luar biasa. Hanya KNPI lah itu yang bisa menjadi kebun bunga ini. KNPI ini baru kebun bunga, bisa juga kebun binatang. Kalau kebun bunga semua jenis bunga ada. Dan memang tidak ada. Kalau dibicara pemuda Ansor misalnya, memang keyakinan Aswaja itu satu keyakinan aja. Pemuda Muhammadiyah juga begitu. Pemuda-pemuda yang lain juga begitu. KNP ini miniatur daripada Indonesia. Dan kalau dibiarkan begini terus, mahal bagi bangsa ini ongkosnya. Dan saya kira bangsa juga yang rugi, Indonesia juga yang rugi. Kalau dibiarkan begini-begini terus, karena KNPI setidak-tidaknya bisa menyatukan mulai dari Papua sampai Aceh dengan berbagai macam keyakinan, cara pandang, cara berpikir, gaya rambut, gaya baju dan seterusnya lah. Perbedaan itu indah sekali di sini. Saya kira itu pengantar aja dulu. Ada banyak hal yang sebetulnya saya ucapkan, tapi kita mau dengar juga Prof. Margarito. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Beri aplaus kepada Bung Marzuki.